Pemuda ini nekat menginap di kamar hotel yang horor, tapi anehnya dia tidak menemukan makhluk yang menyeramkan, akan tetapi dia tidak pernah bisa keluar dari kamar tersebut. Begitulah yang terjadi pada film yang berjudul 1408. Cerita ini dimulai dengan Enslin, seorang pria yang selalu menyelipkan satu batang rokok di telinganya walaupun sebenarnya dia bukan perokok. Enslin merupakan penulis buku horor yang terkenal, bukan karena dia menulis kisah menyeramkan, melainkan karena dia pergi ke hotel-hotel yang katanya angker dan mereview hotel tersebut. Dia memeriksa setiap sudut kamar dengan alat pengukur medan elektromagnetik dan kamera inframerah, lalu membuktikan dengan rasional dan menyajikannya menjadi sebuah buku. Dia menjelaskan setiap hotel angker yang sudah dikunjungi tidak ditemukan sesuatu yang berbau mistis. Menurutnya setiap hal-hal aneh yang dirasakan oleh pengunjung hanyalah halusinasi yang disebabkan oleh rasa takut dan capek yang berlebihan. Begitulah dia menjelaskan kepada para penggemarnya saat melaunching buku barunya yang berjudul 10 Hotel Berhantu. Suatu hari saat menikmati aktivitas surfing, dia mengalami kecelakaan yang membuatnya tak sadarkan diri sejenak. You okay, buddy? Setelah itu saat mengambil surat di kantor pos, sebuah surat dari seorang penggemar membuatnya tertarik. Penggemar tersebut menyarankan untuk menginap di kamar 1408 di Hotel Dolphin yang berada di New York. Lalu dia mencoba menghubungi pihak hotel untuk memesan kamar itu, tapi anehnya permintaan itu langsung ditolak dengan alasan yang tak jelas. Sikap penolakan itu justru membuat rasa penasarannya semakin menggebu-gebu. Seperti biasa, ia mulai menyelidiki latar belakang hotel tersebut. Ia mengetahui ada puluhan berita kematian misterius yang terjadi sejak hotel itu dibangun pada tahun 1880, tapi berita itu sama sekali tidak membuatnya takut. Baginya semua cerita mistis hanyalah trik marketing murahan yang dilakukan pebisnis. Ketika tiba di hotel, dia bertemu dengan manajer hotel bernama Olin. Beliau menawarkan Enslin kamar yang lebih bagus. Dia melakukan berbagai macam rayuan agar pengunjung tidak menginap di kamar itu, tapi Enslin tidak tertarik. Dia masih kukuh ingin memesan kamar 1408. Oleh karena itu Olin membawanya ke kantornya untuk perbincangan yang lebih serius. Di sana Olin dengan tegas mengingatkan bahwa tidak ada tamu yang berhasil bertahan lebih dari 1 jam di kamar tersebut. Dia berusaha menjelaskan bahwa kamar itu bukan sekadar mistis tapi juga menimbulkan kekacauan yang serius. Olin memberikan dokumen mengerikan, yang tak pernah dipublikasikan. Sudah ada 56 orang meninggal di dalamnya dengan berbagai cara yang aneh dan mengerikan. Di antaranya ada yang mati karena melompat dari jendela, dan yang paling aneh ada yang melukai lehernya sendiri lalu menjahitnya kembali sehingga dia mati karena kehabisan darah. Namun cerita menakutkan itu tidak bisa menggoyahkan tekadnya. Enslin yakin dengan seyakin-yakinnya, setiap kejadian pada cerita mistis pasti ada penjelasan rasionalnya. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka yang mana Enslin bertanya, jika tidak ada tamu yang boleh menginap, lantas mengapa mereka tidak memboikot kamar tersebut? Olin terdiam sejenak. Dia berkata mereka tidak bisa menutup kamar itu tanpa alasan yang jelas, karena akan berdampak buruk terhadap keberlanjutan hotelnya. Bahkan mereka harus bekerja keras untuk membersihkan setiap tragedi yang terjadi di kamar itu. Satu-satunya cara yang mereka lakukan agar pengunjung tidak memesan kamar itu adalah dengan cara menawarkan kamar yang lebih bagus. Dari pembicaraan itu Enslin tidak percaya dengan semua omongannya dan tetap ngotot ingin memesan kamar 1408. Dia hanya ingin menginap 1 malam, menulis buku dan membuktikan bahwa semua itu hanyalah mitos. Manajer hotel pun angkat tangan menghadapi keras kepala pengunjung yang satu ini, sehingga dengan kesal dia memberikan kunci kamar itu kepada Enslin. Please, don't do this. Tanpa merasakan aura apapun, Enslin memasuki kamar itu dengan perasaan biasa saja. Dia memeriksa setiap sudut ruangan namun tidak menemukan sesuatu yang menakutkan. Bahkan dia merasa sangat bosan dan mencoba untuk menyalakan TV. Semuanya terlihat normal, tidak ada tanda-tanda mistis. Dia mereview dan merekam semua aktivitas selama di kamar itu. But where is the bone-chilling terror? It's just a room. Tapi setelah 1 jam yang membosankan berlalu, perlahan-lahan suasana mulai berubah. Alarm tiba-tiba menyala dan memutar lagu romantis secara aneh. Munculnya coklat di bantal yang sebelumnya tidak terlihat dan dia pun memakan coklat itu. It is very unsettling. Perubahan-perubahan itu membuatnya sedikit curiga. Dia yakin ada seseorang yang bersembunyi di kamar untuk menakutinya. Namun setelah diperiksa tidak ada siapapun.
Lalu tiba-tiba termostat ruangan yang tadinya normal kini justru menjadi rusak sehingga suhu kamar jadi panas. Walaupun demikian dia sama sekali tidak merasa takut, justru dia mematikan lampu dan menyalakan lampu ultraviolet untuk mengecek noda-noda di kamar. Ia menemukan banyak noda dan ternyata itu adalah bekas kematian para korban. Sepintas dia juga melihat bayangan para korban-korban itu. Ini menjadi titik awal yang membuatnya mulai merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam kamar itu. Beberapa saat kemudian dia mulai mengalami gangguan-gangguan yang tidak masuk akal. Pendengarannya hilang total. Seolah dunia menjadi senyap, dia melihat keluar dan berteriak. Namun dia sama sekali tidak mendengar teriakannya sendiri. Pada saat itu juga jendela tertutup dan menjepit tangannya sampai berdarah. Saat membersihkan luka tersebut, tiba-tiba air di wastafel keluar dengan kencang dan menjadi panas sehingga tangannya menjadi tambah sakit. Kini Enslin mulai merasa gelisah. Bahkan dia mencoba untuk keluar tapi pintu tidak bisa dibuka sama sekali. Lalu dia melihat seseorang berada di gedung sebelah. Dia berteriak minta tolong dengan sekencang-kencangnya. Yang bikin aneh orang itu juga memperagakan gerakan yang dilakukannya. Situasi semakin mencekam ketika dia menyadari bahwa sosok yang ia lihat hanyalah refleksi dari dirinya sendiri. Saat melihat ke gedung itu lagi, ternyata tidak ada lagi orang di sana. Merasa kesal tidak ada yang mendengar teriakannya, dia pun membuang barang-barang keluar jendela namun anehnya yang dibuangnya itu tidak sampai ke bawah, tapi hilang entah kemana seperti terhisap ke dimensi lain. Pada titik ini, kewarasannya mulai dipertanyakan. Ia yakin semua yang terjadi hanyalah halusinasi yang disebabkan oleh minuman alkohol yang telah diminumnya. Dia berusaha berpikir normal bahwa semua kejadian itu ada alasannya. There's a reason for everything. Just think. Tidak lama kemudian TV tiba-tiba menyala dan menampilkan ingatan masa lalunya ketika anak perempuannya yang bernama Ketty masih hidup. Yang mana anaknya itu meninggal karena kanker. Dia sempat merasa terpukul dengan kenangan ketika putrinya masih hidup. Setelah itu dia melihat bayangan seorang perempuan yang melompat keluar jendela. Dan bayangan itu sama persis seperti kematian salah satu korban yang pernah dia baca. Kemudian telinganya tiba-tiba berdenging dan menjadi sakit. Saat berdiri dia malah melihat ayahnya berada di kamar itu. Yang mana seharusnya ayahnya ini berada di panti jompo. Ayahnya menatapnya dengan tatapan yang tak pernah dia lihat sebelumnya dan seketika ayahnya menghilang dari sana. Kini Enslin benar-benar merasa gelisah. Dia sudah mulai ragu dengan pola pikir yang dia yakini selama ini. Dia mencoba kabur lewat jendela lalu perlahan merayap di dinding. Namun anehnya dia sama sekali tidak menemukan kamar lain sehingga dengan terpaksa dia kembali ke kamar 1408. Kejadian ini seolah-olah tak ada kamar lain selain kamar 1408, karena semua pintu dan jendela menghilang atau berubah menjadi tembok. Ketika mencoba berkomunikasi dengan istrinya lewat laptop, yaitu bernama Lily, dalam obrolan itu dia meminta agar dikirim bantuan dan seketika laptop mati karena kebanjiran air dari atas, sangat tidak masuk akal, tapi itulah yang terjadi. Beberapa saat kemudian, suhu kamar turun drastis sampai -5 derajat Celcius yang membuat tubuhnya sangat kedinginan. Dia membakar semua dokumen korban untuk menghangatkan tubuhnya. Dalam situasi tersebut, dia berhasil berkomunikasi lagi dengan istrinya. Lalu istrinya mengatakan polisi kini sudah tiba di hotel itu namun mereka sama sekali tidak melihatnya di dalam kamar itu. They're in 1408. The room's empty. Lily! Kemudian kamar menjadi retak seperti terkena goncangan gempa yang dahsyat. Beriringan dengan hal tersebut muncul juga gelombang air besar sehingga dia tenggelam dan pingsan. Anehnya dalam keadaan setengah sadar dia terbangun di pinggir pantai yaitu tempat dia biasa berselancar. Kejadian itu seperti deja vu. Are you okay, buddy? Lalu Enslin tersadar sudah berada di rumah sakit dan dia melihat istrinya ada di sana. Dengan sedikit bingung dia merasa kejadian ini sudah pernah dilaluinya. Namun dia tidak terlalu memikirkannya. Yang jelas sekarang sudah merasa lega karena semua kejadian aneh yang dia alami ternyata hanyalah mimpi buruk. Saat makan malam dia menceritakan semua kejadian mengerikan itu kepada istrinya. You look really great. I can't believe I'm sitting here with you.
Kemudian dia mulai menulis mimpi buruk mengenai hal menyeramkan saat berada dalam kamar 1408. Setelah itu dia pun menjenguk ayahnya yang berada di panti jompo. Sebuah keajaiban terjadi. Ayahnya kini telah mengenalnya kembali, yang mana sebelumnya ayahnya sama sekali tidak bisa mengingat apapun tentang hidupnya maupun keluarganya. Kejadian ini menjadi momen emosional yang membuatnya terharu. Enslin merasa sangat bersalah, karena semenjak kematian putrinya dia berubah menjadi orang yang acuh tak acuh dengan orang-orang terdekatnya. Bahkan dia menjaga jarak dengan istri beserta ayahnya. Semua itu dia lakukan hanya untuk menyangkal rasa sakit akibat kehilangan putrinya. Faktanya dia hanya lari dari kenyataan. Lanjut cerita, ketika ingin mengirim karya barunya kepada penerbit, yaitu tentang mimpi buruk saat berada di kamar 1408, dia merasa ada yang janggal dengan tempat itu. Semua orang yang ada di sana melihatnya dengan tatapan yang menakutkan. Lalu tiba-tiba mereka menghancurkan dinding ruangan itu dan ternyata kamar 1408 ada di balik tembok itu. Seketika kepalanya terasa sakit dan berputar-putar dengan kencang. Setelah merasa enakan dia tersadar sudah berada kembali di dalam kamar 1408. I was out! Kejadian itu membuatnya frustasi. Pada titik ini dia tidak bisa lagi membedakan mana halusinasi dan mana kenyataan. Dia sudah pasrah terhadap apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada saat itulah dia melihat sosok putrinya yang telah lama tiada berjalan mendekatinya. Walaupun dia yakin itu bukanlah putrinya. Namun dia terbawa suasana sehingga memeluk anak itu dengan penuh kerinduan. Tidak lama kemudian anak itu tewas di pelukannya yang mana hal itu membuatnya menjadi terpukul kembali atas kehilangan putrinya. Dia merasa murka atas semua permainan yang terjadi di kamar itu. Dia sangat marah dan mengamuk di kamar itu dengan membabi buta sehingga membuat tubuhnya kelelahan. Ternyata permainan belum selesai, kamar itu kembali terlihat seperti sebelumnya. Dinding-dinding maupun perabotan yang telah hancur kembali bagus seperti pas awal dia masuk. Kemudian dia berdiri dan berjalan mengambil minuman alkoholnya. Dia melihat sebuah gantungan yang mana itu adalah tawaran agar dia mengakhiri hidupnya. Namun Enslin tidak tertarik mati sia-sia di kamar itu. Walaupun Enslin sadar tidak akan pernah bisa meninggalkan kamar itu, tapi dia punya rencana lain. Setelah meminum seteguk dia merobek bajunya dan membuat bom molotov dari botol minuman tersebut. Dengan kesadaran penuh dia membakar kamar itu. Go to hell! Kemudian dia membakar rokok batangan yang selama ini dia bawa sepanjang karirnya. Enslin tidak pernah lagi berpikir untuk keluar, karena dia sadar, orang-orang yang sudah menjadi korban dalam kamar itu bukan tewas karena dibunuh setan maupun makhluk lain, melainkan bunuh diri karena frustasi terhadap ingatan masa lalu yang tidak bisa dilupakan. Dengan kata lain, hotel itu memainkan ingatan dan perasaan para korban sehingga mereka menyerah dan mengakhiri hidupnya. Lalu sambil nyantai Enslin pun menikmati hisapan demi hisapan yang mana itu merupakan nyebat perdana sekaligus terakhirnya. Sedangkan di sisi lain, pengunjung hotel berlarian keluar gedung untuk menghindari dampak kebakaran yang terjadi pada kamar tersebut. Kebetulan pada saat yang sama, istrinya terkena macet akibat kegaduhan yang terjadi pada hotel itu. Dia dengan segera keluar dan memberitahu petugas bahwa suaminya menginap di hotel tersebut. Di sini dapat kita simpulkan ketika Enslin berhasil menghubungi istrinya pada waktu itu, ternyata itu semua hanyalah halusinasi. Di detik-detik terakhir Enslin tertawa dengan kencang karena dia berhasil membakar kamar itu. Dengan demikian tidak akan ada lagi yang akan memasukinya. Di akhir film, terlihat manajer hotel mendatangi Lily yang berada di pemakaman suaminya. Beliau ingin menyerahkan sisa barang milik Enslin yang tertinggal, namun Lily menolak. Dia takut kenangan itu akan menyakitinya terus-menerus. Setelah tragedi kebakaran itu, akhirnya Olin punya alasan yang logis untuk menyegel kamar 1408 dan cerita pun berakhir dengan banyak pertanyaan. Silahkan tulis pendapat kalian jika sudah pernah nonton film ini. Adapun pesan moral dari film ini, ikhlaskanlah sesuatu yang telah hilang. Lari dari rasa sakit hanya akan membuatmu semakin tersiksa. Karena sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Dan janganlah menjadikan sifat sombong sebagai pelarian. Tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika. Karena kesombongan adalah pintu masuk segala kesulitan. Sekian dan terima kasih.